Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Suara Sidoarjo. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana Putri di program Tanya Dok yang hadir setiap hari Jumat pukul 1 hingga 2. Tentunya di mana sih kalau nggak di Suara Sidoarjo. Dan bagi sahabat yang ingin berinteraktif ya di program Tanya Dok ini, bisa hubungi di nomor kami 0318961514 dan atau bisa WhatsApp di nomor 081130910909 berupa teks, video ataupun VN, dan juga bisa nih langsung aja komentar, mengajukan pertanyaannya melalui komentar di media sosial kami. Ada di Instagram dan juga Twitter Suara_Sidoarjo dan juga Facebook di LPPL Suara Sidoarjo. Dan tentunya di program Tanya Dok ini setiap hari Jumat ya, kita bahasnya itu berbeda-beda dengan topik yang berbeda-beda pula, dengan narasumber yang berbeda-beda tentunya. Dan kali ini temanya adalah tentang musik sebagai cara untuk merubah mindset pasien dokter gigi. Nah, biasanya itu ada salah satu lagu Meggy Z atau siapa itu ya, aku pernah dengar itu ya. Itu ada lagu daripada sakit gigi lebih baik daripada sakit hati lebih baik sakit gigi katanya. Gitu ya, belum pernah sakit gigi. Tentunya dengan siapa sih kalau nggak dengan Dr. Winaryo S. Beberio selaku dokter gigi spesialis periodontia, dan saat ini sudah bergabung bersama Mega di studio ya, tentunya yang akan berbagi informasi mengenai tema hari ini. Daripada musik ini ternyata bisa mengganggu aktivitas atau orang yang sedang sakit gigi. Dari mana sih? Gimana sih? Emang bisa apa? Penasaran pasti tentunya dengan sahabat Suara Sidoarjo. Nah, langsung aja nih kita datangkan ahlinya dan pakarnya ya. Bener gak gitu? Nah, untuk itu kita sapa terlebih dahulu untuk siang hari ini. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih dokter kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu. Mahal kan? Ya, iya bener banget. Ini pertemuan kedua ya dok Dea. Kalau yang kedua. Sebelumnya ini ngomongin periodosia ya. Ya, ini kita gabung. Kita gabung ya, di mix gitu ya. Apa hubungannya dengan kok bisa merubah apa itu mood ya? Iya. Lebih ke arah mood daripada mindset. Iya, sampai dibikinin lagu juga itu oleh Meggy Z ya tuh dok. Iya. Nah, ini emang bener gimana sih? Emang sakit gigi tuh pernah ya kalau orang sakit gigi, kalau kerungu denger suara kenceng-kenceng itu mesti bawaannya tuh emosi gitu ya. Aduh, berisik banget gitu ya. Bawaannya tuh kayak emosi gitu. Nah, ini yang mempengaruhi itu memang dari getaran suara musik atau suara yang keras itu bisa nyetrum gitu apa gimana nih dok? Boleh dijelaskan secara detail? Jadi sebelum pasien ini mendengarkan mesin saya yang nging-nging itu, kita dengarkan lagu. Jadi caranya gitu. Jadi secara garis besar ya Mbak, ini bisa merubah, saya kira lebih ke arah mood ya, suasana hati. Suasana hati siapa itu? Nah ini kan suasana pasien dan terus terang dokternya juga. Nah, kita tahu bahwa musik itu adalah kalau dibilang sebagai bahasa bahasa penyampaian kata-kata gitu ya, itu termasuk universal ya Mbak. Nah tapi jangan lupa musik itu bisa membuat suasana kontradiktif. Misalkan Mbak Mega nggak senang lagu Campur Sari misalnya. Iya. Di dalam ruang praktek saya, Mbak Mega saya saudarakan Campur Sari. Itu tidak akan merubah mood, malah bawaannya emosi ya. Emosi aja nanti. Sebel lihat lagunya ini. Iya bener banget tuh Pak. Itu dulu waktu zamannya masih di situ ya. Nah itu saya khusus untuk membeli itu untuk tujuan tertentu, untuk tujuan ini. Jadi hall satu ada lagu anak-anak misalkan.
hall 2 ada lagu, waktu itu Campur Sari belum ngetren ya, lagu apa itu namanya oldies yang lama-lama itu, kemudian lagu Ghost Plus yang ini saya sesuaikan dengan selera dari pasien yang datang. Misalkan remaja, waktu itu belum ada apa yang dari Korea apa itu ya, belum ada. K-pop gitu ya, belum ada BTS gitu. Waktu itu masih itu Ita Purnamasari. Ini awal cerita saya kenapa kok musik ini saya fungsikan sebagai salah satu cara untuk menenangkan pasien, gampangnya gitu lah. Jadi kalau merubah mindset betul juga, tapi kalau mindset harus diulang-ulang ya. Ini mood saat pasien ini berada di ruangan praktek. Siapa isinya? Ada dokter, ada pasien, ada asisten ya, bertiga paling tidak, atau pasiennya kalau 2 ya berempat. Nah ini ruangan ini kita rubah menjadi suasana yang menyenangkan bagi siapapun yang ada di dalam situ. Nah, satu itu. Kedua, saya berusaha untuk memunculkan hormonnya si pasien ini. Kembali lagi hormon apa? Hormon kebahagiaan yang berapa lalu kita ulas. Nah itu hormon kebahagiaan ini isinya itu Mbak. Salah satunya ya, bisa sebagai analgesik. Nah, analgesik itu apa? Obat yang bisa menghilangkan rasa sakit. Misalkan obat-obat tertentu yang sering dipakai sakit gigi, minum ini jangan. Iya, Cataflam gitu ya. Nah, apa? Itu jangan menyebut merek. Iya, menyebut merek. Jadi nanti tolong disensor ya teknisi. Jadi menggiring suasana hati, jangan didudukan dulu di tempat kursi gigi itu ya. Sebaiknya kita ngobrol dulu di meja saya. Ngobrol dulu, dari ngobrol-ngobrol itu, ini terutama untuk pasien baru ya. Ngobrol-ngobrol dulu, nanti bahasa gestur tubuhnya ini pasien kan kelihatan ya Mbak. Nah, kita ngajak ngobrol dulu, hobinya apa kira-kira. Orang kalau sudah di hobi itu akan banyak cerita. Oh ini dari ceritanya pasien itu kita bisa menyimpulkan, oh orang ini nanti arah musiknya ke sini nanti ya. Oh gitu. Udah kalau PDKT dulu ya berarti ya ini. Ini penting satu untuk menenangkan pasien, karena hormon tadi keluar itu kalau pasien ini sudah tubuhnya merilis hormon-hormon kebahagiaan, hormon yang isinya itu nanti kalau sudah didudukkan di kursi pesakitan katanya ya, itu bisa bayangkan Mbak Mega duduk gini terus begini, mau diapakan ini saya? Iya. Dan kursi panas itu ya namanya. Dan ingat, pasien gigi unik Mbak. Orang sakit disakiti. Ya coba, sakit gigi, cekut-cekut toh. Iya. Itu sudah disemprot, nanti dibur. Bur itu jangankan ini gigi biasa aja, satu ngeri, keduanya ya memang agak sakit memang. Nah ini uniknya itu. Oleh karena itu, seorang dokter gigi harus pandai-pandai mengelola suasana hati dari pasien ini. Bukan sakit apa Bu, duduk ini, bukan itu. Kita kelola sampai kita mendapatkan gestur tubuh dari pasien ini siap untuk dilaksanakan perawatan maupun tindakan. Nah kalau hormon itu sudah terbentuk, misalkan di dalam foto maupun di dalam objektivitas kita melihat itu harus dicabut. Mbak Mega giginya udah jelek gini dicabut ya. Tok isinya. Iya aja pokoknya cepet. Berani aja. Iya. Ya coba itu. Ini sama hormon, namanya itu ada morfinnya juga, endogenous morfin. Nah, cuman morfin ini buatan Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Allah, sehingga tidak ada efek samping. Tetapi kalau ya maaf ya, harus luar negeri ya, di sini tidak ada. Itu suntik dulu ini nih. Apanya itu pembawaannya udah nggak mau terjun dari atas, dia berani Dok. Nah ini juga hormon itu harus kita bentuk. Kalau sudah itu ya tadi Mbak Mega giginya udah seperti ini jelek, harus dicabut. Ya wes manut aja gitu loh. Jadi yang semula takut, sudah sakit disakiti, nanti disuntik lagi sakit kan, menumpuk sakitnya. Jadi kalau pasien bayangkan ini saya ini sakit malah disakit, jadi ke arah ke mood tadi ya, suasana hati yang apa ya, yang enak, menenangkan karena ada lagu, didukung lagu ini. Nah nanti suara mesin yang sekarang ini juga ada yang halus. Nah itu kita harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Kalau berkembang alat ini, suasananya lebih halus, kenapa kita nggak mengadakan itu gitu ya? Iya.
Ya. Apalagi dengar suara mesin bornya yang bunyinya nging gitu ya. Yang bikin kalau nyentuh gigi tuh ngilu banget, kayak gatel gitu, pengen digaruk gitu rasanya. Jadi suara dari mesin yang nging tadi itu dengan adanya lagu ini kan akan menutupi ya, Pak. Apalagi kalau lagunya itu, wah lagunya ini seneng, suara mesin itu akan hilang dengan adanya suatu hormon yang kebahagiaan itu. Isinya iya aja, udah cabut ya, tempel ya, iya, itu. Jadi kita bawa suasana ini sedapat mungkin kita dapatkan itu. Ya memang agak lama kita ngobrol dengan pasien, tapi semua kan demi kebaikan pasien maupun dokternya sebetulnya. Coba kalau pasiennya itu menolak ini padahal harus cabut, menolak. Nanti belum sudah goyang. Dokter gigi satu, Mbak, kalau mulutnya pasien tidak mau buka, ya sudah mau dia makan, ya pulang. Iya. Nah kesulitan itu yang dihadapi salah satu. Harus bisa mengelola. Akhirnya kalau pasien ini suasananya nyaman, moodnya bagus, Mbak buka mulut, akan lebar. Iya. Tapi kalau pasien ini tegang, mulutnya pun nggak akan optimal, karena dengan tegang ini otot membuka dan menutup mulut ini juga berpengaruh. Nah terus kalau pasien ini nggak bisa buka, nggak mau atau tidak secara nggak sadar tidak bisa buka dengan lebar, mau apa dokter giginya? Hasilnya kan kurang optimal nanti, baik menegakkan diagnosa maupun rencana perawatan yang lain-lain. Nah itu loh, makanya ini dokter gigi juga agak sulit ya mengelola itu juga. Nah, sudah sakit disakiti gimana supaya nggak takut, nggak apalagi pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada trauma, cabut kemarin kok ini, nah itu ada plus-plusnya itu nanti cara pengelolaannya juga. Iya, karena memang dokter gigi ini ditakuti apalagi banyak kalangan anak-anak. Nah, untuk merayu anak-anak ini biasanya itu kayak gimana? Kalau nggak dibujuk dengan makanan kan biasanya itu ini ya kurang mau kan biasanya. Karena rata-rata anak-anak itu kalau diiming-iming makanan, jajanan atau yang dia suka itu biasanya itu baru mau. Nah kalau musik nih gimana nih dok? Kira-kira juga disamakan dengan usia yang muda-muda yang di atas anak-anak itu nggak Kak? Saya kira sama, cuma genre musiknya yang beda. Misalkan anak SD gitu ya kita pilih musiknya yang sesuai dengan dia. Kalau nanti naik lagi yang dari Korea itu BTS gitu ya. Gitu. Kalau mendengarkan itu aja dia sudah enaknya lagu ini, udah nanti tidak akan mengurangi rasa takut, membuat suasana moodnya dia, suasana hati pasien ini menjadi lebih baik gitu ya. Jadi genre musiknya yang kita bedakan, asalkan jangan musik yang keras. Jadi suasana di ruangan dokter gigi itu kalau musiknya keras nanti itu dari kontroversi. Jadi musik itu walaupun bahasa universal tetap ada titik-titik tertentu yang harus kita waspadai. Suasana yang kontroversial jangan diciptakan di sana. Ya lagu yang keras jangan dulu. Iya, yang ada nanti ngamuk, nanti pasiennya ngambek pulang nggak jadi berobat. Pasien gigi itu tingkat emosinya tinggi, Mbak. Jadi apalagi pas ngantri cenut-cenut di ruang antrian, di ruang tunggu pun ada suasana yang kurang menyenangkan. Itu pasti tidak berkenan di hatinya. Makanya di ruang tunggu pun kita kelola juga mulai depan itu ya ini nanti naik di lantai, kebetulan saya lantai 2, di lantai 2 pun kita kelola dengan dengan baik dan benar nanti sehingga masuk ke ruangan itu suasana sudah enak gini. Nah, itu beda bagi si pasien maupun si dokternya sendiri. Coba bayangin kita interaksi berdua ya waktu itu, terus pasiennya ini membuat gerakan-gerakan yang kurang lazim ya, katakan ada ini terus gini, kira-kira yang merawat kan juga beda juga ya. Nah, tingkat emosinya nanti jangan sampai muncul operator ini, dokternya ini kita bantu dengan suasana yang ini melalui lagu-lagu musik ya. Itu saya kira. Jadi itu, musik ini memang jadi penenang gitu ya. Termasuk bisa dikatakan penenang juga menghantarkan pasien itu ke arah yang istilahnya udah boleh dibilang zona nyaman ya, nyaman bagi pasien saat itu juga. Nanti pada keluar dari suasananya udah beda lagi. Mungkin setelah keluar di situ ada
apa itu penjual apa yang pakai lagu anu udah beda lagi nanti. Okay. Yang penting di dalam kita kelola di dalam ruangan praktek ini sebaik mungkin suasana hati pasien ini bisa nyaman dan aman bagi dia. Oke, nah ini sahabat sekilas ya untuk pemberitaan mengenai musik sebagai cara untuk merubah mindset pasien dokter gigi, dan itu tadi sudah dicuplikan sedikit lah untuk penjelasan bagi sahabat yang ingin bertanya bisa langsung aja nih mampir di WhatsApp kami di 0811309109 atau bisa juga melalui media sosial kami, ada Instagram Suara_Sidoarjo dan juga Twitter Suara_Sidoarjo, dan untuk Facebook di LPPL Suara Sidoarjo. Dan bagi sahabat yang ingin interaktif bersama kami bisa langsung aja menghubungi di 0318961514. Tentunya bersama siapa sih kalau nggak Dokter Winario. Baik, kita jeda terlebih dahulu untuk sesi berikutnya dan kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp redaksi dan juga media sosial Suara Sidoarjo. Tentunya di program Tanya Dok. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh yo mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ada tamu Pak, katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya, keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu Pak, ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, masih di program Tanya Dok, tentunya dengan narasumber kita ada Dokter Gigi Winario selaku dokter gigi dan spesialis periodontia
Dan tentunya sahabat yang ingin berinteraktif dengan kami bisa hubungin dengan nomor 0318961514 atau juga bisa WhatsApp, kirimnya bisa berupa teks, voice note atau juga video ya. Bisa di 0811309109. Dan jika sahabat yang ingin berinteraktif dengan kami bisa langsung aja di kolom komentar media sosial kami. Di Instagram Suara_Sidoarjo, di Twitter Suara_Sidoarjo ataupun di Facebook di LPPL Suara Sidoarjo. Dan saat ini kita sudah ada telepon yang masuk ya, ini ya melalui redaksi ternyata dokter. Ya, kita sambungkan. Halo, selamat siang. Siang. Iya, dengan siapa di mana ini? Ini dengan Mbak Sarah, Mbak di Delta Sari. Oh iya, Mbak Sarah di Delta Sari ya. Iya. Iya, boleh Mbak pertanyaannya ini dengan Dokter Winario loh, langsung loh ini. Iya, terima kasih. Selamat siang juga untuk Dokter Winario. Iya, ya. Jadi begini, saya memang mahasiswa baru kedokteran gigi. Dan saya memang mengakui bahwa terapi ini tuh, terapi musik maksudnya itu memang ada. Tapi ini mau tanya dok, jadi apakah ini bisa dibilang juga untuk terapi pasien? Jadi biar pasiennya moodnya baik, juga ngaruh ke badannya, jadi nyaman gitu waktu mungkin cabut gigi atau membersihkan karang gigi, seperti itu dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sarah di Delta Sari. Itu aja ya Mbak yang mungkin bisa ditanyakan? Ya sudah, terima kasih. Kebetulan mahasiswa juga? Iya, mahasiswa kedokteran gigi katanya. Oh, junior juga Mbak Sarah? Kebetulan di Bandung Pak. Oh di Bandung. Oh di Bandung. Iya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Mbak Sarah. Boleh dok langsung dijelaskan ini pertanyaannya seputar mahasiswa ini sekaligus konsultasi mungkin ya di program materi pembelajarannya mungkin ya. Ya. Boleh dok, silakan. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Ya mudah-mudahan bisa sebagai ya. Nanti bukan terapi alternatif sebetulnya. Terapi menghantarkan, bukan menerapi pasien ya. Jadi menghantarkan pasien, merubah mood tadi, suasana hati pasien ke arah yang lebih baik lagi, lebih nyaman. Jadi orang siapapun kalau dalam situasi aman, nyaman, itu akan komunikasinya akan baik nanti. Beda nanti kalau udah datang, wah ini cemberut, besengut gitu ya. Apalagi dalam situasi misalkan di UGD ya. Iya. Saya sering mengalami itu, pasien kecelakaan, udah giginya ada yang lepas, ada yang ini ya. Pengantarnya ini pasien mungkin saat itu nggak bisa banyak berkomentar ya. Jadi si pengantarnya ini, nah ini yang membuat suasana juga tadi itu Mbak. Kalau kacau gaduh gitu ya. Kacau gaduh itu nanti. Jadi kita harus ada juga menenangkan pasien udah pengantarnya ini. Kalau satu, kalau dua, misalkan putrinya yang kecelakaan ya namanya anak ya. Yang antara bapaknya, mamanya, wah itu beda lagi pengelolaannya itu. Nah, jadi di sini Mbak Sarah sebenarnya bukan terapi langsung ya untuk pasien, tapi mengantarkan ke situasi yang lebih nyaman lagi tadi suasana di pasien. Tetapi ada jurnal dari Belanda malah nih, Belanda dan Jerman yang pernah saya baca itu. Jadi dia bisa untuk musik ya, bisa untuk menerapi kasus artritis. Jadi artritis itu yang ngilu-ngilu di sendi apa itu ya Pak. Nah itu pasiennya tuh di ruang itu ya, tidur itu ya. Terus di sampingnya itu ada musik kayak konser. Jadi ada satu biola, violin ya, ada yang gitar. Itu ternyata menurut penelitian bisa menurunkan rasa sakit si pasien sampai 30-60%. Wah, tingkatnya tinggi sekali ya ini dia kayak. Iya, makanya itu. Nah, lagi ya, genre musiknya, misalkan Mbak sesuai selera gitu. Musik, yang musik kesenangannya. Nah itu terus ada anamnesanya. Makanya anamnesa itu bisa menyangkut Mbak hobinya apa sih? Nah, kalau nyanyinya apa? Yang model yang nyanyian bagaimana? Macam-macam kan ya. Yeah. Nah itu juga penting ditanyakan di dalam. Kalau kita mengkaitkan ini ya, ilmu ini ya, kita tanyakan juga nanti mungkin Mbak Sarah kalau silakan dianukan hobinya ini. Kalau betul nyanyi ya apa? Dikejar terus. Model musiknya apa? Yang masa lalu apa yang ini? Nggak belum tentu loh kalau anak-anak kita yang remaja-remaja itu belum tentu dia suka juga oldies juga, tetapi yang mana itu yang di recycle lagi musiknya, seperti misalnya Krisha itu kan, Krisha kan banyak yang musik lama di
recycle diperbarui lagi arrangernya itu akan menarik juga gitu loh. Jadi tidak selalu anak-anak kita ini nggak seneng lagu-lagu lawas istilahnya. Jadul gitu. Ya, jadi kembali lagi kalau di tempat kita Mbak Sarah tidak terapi langsung melalui musik. Makanya di situ tadi mungkin salah satu kurangannya itu. Salah satu cara. gitu ya. Kalau nggak ada salah satunya nanti dianggap ini gitu. Iya, sebagai ini bisa diterapi dengan ini. Ya enggak. Tapi untuk sementara boleh. Kita kaitkan. Apa kayak gitu tuh dengan tingkat kesakitan tersendiri? Benar ya, Dok ya? Jadi seperti musik ya tadi bisa untuk terapi yang di Belanda sama Jerman, osteoartritis. Jadi itu radang ya di daerah sendi-sendi tulang-tulang itu bisa menurun 30-40%. Nah sekarang kalau kita identikan seorang pasien ke dokter gigi, kalau apalagi di Indonesia itu kalau nggak sakit nggak pergi ya. Nah, itu ceritanya banyak. Kenapa kok sampai itu? Ceritanya banyak sampai ke isu insuran apa itu ya. Nah ini rasa sakitnya ini kita identikan dengan rasa sakit yang terjadi pada pasien yang osteoartritis tadi. Nah di mana kalau saya bilang ini pasien ini sudah mengeluarkan hormon-hormon endorfin tadi, sehingga hormon endorfin ini bahwa salah satu sifatnya itu bisa sebagai analgesik mengurangi rasa sakit. Ya itulah nanti prinsipnya di situ. Pasien sehingga pasien osteoartritis tadi disetelkan musik, bukan musik loh, ini live Mbak. Ini live, saya ada videonya ya. Jadi di selanjutnya musik nyanyi live akan menurun tingkat kesakitannya itu. Gitu saya kira ya. sama. Nah kalau di Indonesia sendiri sudah diterapkan itu nggak Dok untuk klinik dokter gigi? Kayaknya belum. Tapi kalau sampai melalui apa itu media sudah bukan aslinya live, itu banyak. Oke, berarti ini salah satu job desk tambahan dari dokter gigi salah satu. Pemutar musik sama kayak YouTube gitu ya. Iya, sekarang lagu-lagu kan banyak tuh mau apa lagu berapa langsung request gitu ya. Ada ya gampang. Makanya kita dengan mudahkan dengan IT yang berkembang, media sosial, entah itu YouTube, entah itu apa itu namanya lagi Instagram apa itu ya. Iya. Nah, itu belum lagi nanti kalau teman-teman kirim satu MP4 apa itu ya, isinya macam-macam itu, wah itu bagi saya ini sangat membantu. Saya masukkan di folder saya, suatu saat ini tak putarkan untuk salah satu terapi tadi, salah satu ya Mbak, bukan satu-satunya. Oke, itu tadi ya Mbak Sarah ya, pertanyaannya sudah dijelaskan juga dari Dr. Winario ya. Nah ini salah satu ya Mbak Sarah ya, garis besar ya, salah satu ini bisa digunakan sebagai terapi musik ya, sebagai untuk pasien dokter gigi, pasien dengan sakit gigi ya. Nah ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp nih Dok ya. Saya bacakan ya, dari Randu di Pondok Mutiara. Dokternya kayak dokter Jet Li. Waduh. Wah, ini kalau di flyer mungkin ya, ini memang saya lihat ini kayak Jet Li ini. Nah, pertanyaannya gini Dok, kenapa harus musik Dok? Apa malah tidak mengganggu dokternya sendiri nantinya? Dan seperti untuk setiap dokter pasti punya genre musik masing-masing nih. Nah, boleh nih ditanggapin juga nih. Baik, sangat setuju Mas Randy. Mas saya berapa? Mas Randu ya, yang di Pondok Mutiara. Jadi gini, kita sejak awal tadi sudah sampaikan bahwa musik ini untuk siapa? Ya, satu untuk pasien jelas. Yang kedua untuk dokternya juga. Saya aja Mbak, kalau nggak ada musik, kalau boleh milih, mendingan nggak usah praktek aja. Jadi musik ini sangat membantu bagi pasien maupun dokternya maupun asisten. Tetapi musik yang mana ini yang kadang-kadang kalau misalkan bahasanya anak-anak, ya kita harus menyelami dunia anak-anak. Ya kita pernah anak-anak kok, ya kita setelkan lagu anak-anak. Ya kita mau nggak mau harus menikmati musik itu. Kalau musik itu kita, wah ini sudah tidak enak, sudah di dalam mindset kita, suasana hati kita udah nggak seneng. Nah kalau seorang nggak seneng, dokternya lagi konflik dengan lagu itu, wah nanti hasilnya beda lagi nanti. Hasil perawatan kita ya, nah, itu beda lagi. Jadi kita kembali lagi ilmunya dokter itu art and science ya Mbak. Jadi ilmu dan seni. Nah seninya di mana? Seni misalkan nempel gigi nggak sekedar nempel aja. Jadi ada seninya juga. Nah, seninya dari mana? Anatomi gigi. Kenapa
gigi kita yang sebelah menyebelah itu, ini kalau ada model enak ini, sebelah menyebelah itu ada titiknya itu bukan bidang Pak, jadi lain garis saja. Itu kalau dibuat bidang nanti beda hasilnya. Wah, jadi bentuk lain ini. Jadi gini, kalau kita ngomong seperti ini istilahnya self cleansing ya Mbak, membersihkan diri sendiri melalui pipi-pipi kita yang naik turun ini, rahang kita naik turun, itu ada artinya. Kenapa kok Tuhan itu menciptakan gigi satu dengan gigi satunya ini kontaknya kontak garis bukan kontak bidang. Nah itu kalau nempelnya salah anatomi yang dibuat bidang, nanti kotoran akan mumpul di situ. Nah gigi yang tersebut itu akan lebih kotoran banyak, akhirnya menjadi radang kalau dibiarkan akan menjadi macam-macam lah nanti. Nah itu loh, jadi art and science-nya itu di situ dokter gigi itu. Jadi seninya ya bisa seni ngukir, bisa seni musik, itu masuk semua seninya. Iya, jadi, anak seniman banget berarti ya dokter gigi ini ya. Kayaknya gitu. Iya. Kalau dokter sendiri seniman banget ini jiwa-jiwanya ya. Ya, bukan nggak banyak, sedikit aja. Sedikit aja. Oke. Ini ada yang masuk lagi nih pertanyaannya Dok ya, dari Surya Praja. Dari Instagram ini, pertanyaannya gini, Dok, apa memang ada genre musik khusus untuk membuat rileks pasien dokter gigi, dan tipsnya bagaimana agar pasien lebih rileks lagi? Oke, jadi genre musik macamnya banyak. Nah, bahkan jangankan kita yang sudah di luar Mbak, di dalam kandungan, di dalam perut ibu, itu kalau kita setelkan lagu-lagu Shakespeare apa itu yang lama-lama itu ya, nanti hasilnya setelah anak ini besar beda nanti. Jadi tingkat emosional, ESQ maupun IQ-nya nanti itu jelas lain nanti. Kalau nggak percaya boleh udah banyak penelitian yang mengatakan seperti itu. Jadi musik-musik yang Beethoven, yang apa ya, yang halus-halus bisa menyentuh itu loh. Nah, di sini kembali lagi kita di awal tadi juga ngomong bahwa musik bisa sebagai apa tadi Mbak, kontroversi itu ya. Nah itu jangan diputar kalau kita lagi merawat ini, jangan diputarkan lagu-lagu yang baitnya tinggi, jadi nanti akan membawa suasana beda lagi. Kalau lagu rohani gitu gimana nih Dok? Sebenarnya gini, kalau bisa nggak sih ini kita, request ya, gitu? Kita umum ya Mbak, jadi apa ya namanya, dalam dunia kesehatan ini kan kita umum, ya tidak apa-apa sih asalkan ada mungkin kesepakatan ya. Nah, itu sebaiknya kita aja lagu-lagu yang umum aja nanti, jadi supaya tidak menimbulkan apa tadi kontroversial dengan si pasien maupun si dokter maupun si, kadang-kadang ada pengantarnya juga kan. Iya. Apalagi pasien masih anak-anak atau istrinya dirawat suaminya ikut, suaminya dirawat istrinya ikut. Nah itu kita mengelola itu juga, tapi dalam hal ini kita menitik beratkan kepada fokus pada pasien ya. Nah, maksudnya gini loh, misalkan yang pengantar suaminya itu kadang kan suami istri nggak selalu sama apa selera musiknya. Nah bapaknya biasanya tidak senang, ya sudah apa-apa lah. Sementara apa dikondisikan seperti ini. Yang penting pasien ini tertangani dengan baik. Jadi kembali lagi Mas apa ini yang terakhir tadi? Mas Surya Praja. Mas Surya Praja. Jadi kembali lagi genre musik harus kita perhatikan ya Mas ya. Jadi suasana tadi loh, misalkan pasiennya udah berumur, terus kita putaran lagu anak-anak ya, nanti nggak matching gitu loh ya. Jadi tetap kita perhatikan, usianya berapa sih ini? Kalau usia dia sekitar 50 pasti senang oldies ini. Nah, kita putarkan lagu-lagu barat maupun lama Indonesia yang lama-lama akan membantu untuk salah satu terapi tadi itu ya, menuju ke kesuksesan pasien maupun ke dokternya. Jadi dokter itu Mbak kalau merawat pasien ini kan sering ya, ini kok langsung enak ya, banyak pasien yang beli, ya udah cocok gitu ya. Kita ini juga secara nggak langsung ini ya, dasar otak itu mengeluarkan hormon endorfin. Saya sudah bisa memuaskan pasien, itu bukan tidak ternilai harganya. Nah itulah, itu uniknya seorang dokter itu kalau pasiennya puas itu, kita enak sekali gitu, senang sekali. Kan ini ya gesturnya tuh, datang pasien besengut, cemberut, sambil megang ini, terus pulang habis turun dari dok kok enak langsung ya, itu alhamdulillah, itu yang kita cari Mbak.
Iya. Jadi kita cari pasien ibaratnya datang dengan menangis, pulang harus dengan tertawa. Ya ketok magic gitu ya. Kalah sama Pak Tarno ya, yang prok langsung jadi apa gitu ya Dok ya. Itu penting Mbak. Iya. Makanya suasana ini kita ciptakan seperti itu supaya pasien keluar tuh dengan senyum. Coba bayangkan nanti keluar terus melewati ruang tunggu. Di ruang tunggu ada anak kecil, pasti ikut nangis nanti. Udah itu sakit gini nih, jadi terbawa ke sana. Iya. Jadi ini harus benar-benar kita kelola. Jadi masalah psikologi gitu ya ini ya. Ya harus kita perhatikan. Malah kalau bisa itu, kalau memangnya ruangnya memungkinkan, pintu keluar dan pintu masuk pasien itu beda. Jadi biar nggak kelihatan gitu ya. Pasien-pasien yang lagi antri gitu ya. Iya. Kalau keluarnya ketawa, wah, enak itu yang di ruang tunggu terbawa suasana itu. Tapi kalau keluar nangis, iya itu. Anaknya nangis, Mbak tadi ini di dalam ini mesti sakit gini-gini lah, itu loh Mbak. Iya. Jadi ikut-ikutan nanti ya. Kalau ngerasa sakit, padahal belum diapa-apain ya, belum ditangani, terus ngerasa sakit. Betul, juga. Jadi nggak mengelola penyakitnya aja. Sisi psikis pasien itu tetap harus kita kita waspadai ya. Apalagi ini masalah gigi sensitif banget ya. Pasien gigi ini pasien sakit, disakiti. Iya, memang. Pasiennya udah pasrah menentukan pilihan, terus saya memilih ini. Itu loh, jadi sulitnya seperti itu. Oke, Dok, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya Dok ya. Untuk itu kita jeda terlebih dahulu. Bagi sahabat yang ingin interaktif bersama kami bisa langsung aja hubungi di 0318961514 atau juga bisa WhatsApp di 081130910909. Dan juga bisa melalui media sosial, ada Facebook di LPPL Suara Sidoarjo dan juga Instagram Suara_Sidoarjo atau Twitter Suara_Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Yo bayar yo Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa?
apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih di program Tanya Dok, tentunya masih dengan Dr. Winaryo selaku dokter gigi spesialis periodosia. Nih Dok, kalau kira-kira ngomongin musik ya tema hari ini. Ya. Dokter nih suka musik apa sih? Tadi belum disinggung, belum ditanyain. Ya. Jadi kalau saya itu, iya dokter, sesuai anjuran pemerintah, pakailah produksi dalam negeri. Apa itu kira-kira? Ya, saya kalau suruh ditanya lagu apa, ya lagu produksi Indonesia yang paling banyak apa? Apa? Aku boleh nebak gak Dok? Boleh. Kira-kira lagu sekitar 90-an? Enggak, 80-an mungkin. Apa 70-an? Malah saya masih SD itu udah. Gitu. Grup ini sudah lagi ngetop. Ini masih legend apa gimana nih Dok? Masih diputer di mana-mana nggak sih kira-kira? Sekarang sampai tapi penyanyinya udah anak-anak remaja juga ada. Misalkan itu siapa itu namanya Rio Febrian ya. Iya. Nah itu nyanyikan lagunya ini, grup ini. Oh gitu. Mungkin ini kayaknya Kus Plus. Betul. Oh gitu, Kus Plus. Oke. Itu mulai tahun, mulai rekaman tahun berapa? 62 ya Dok. 1. Terus 63-nya volume 2. Hampir setiap tahun dia mengeluarkan album gitu ya. Album ya, bukan single ya. Bahkan ada tahun berapa saya lupa ya. Itu mengeluarkan lagu barat, lagu pop Indonesia, pop Jawa, itu keluar dalam 1 tahun mengeluarkan 6 album, Mbak. Ini bukan rekor yang mungkin belum ada ya. Gitu. Dalam 1 tahun mengeluarkan 6 album yang berbeda-beda bahasa. Ini Kus Plus ya tentunya ya. Nah, mungkin ini penelpon yang di siang hari ini mungkin salah satu pencinta Kus Plus juga mungkin ya Dok ya. Kita sapa terlebih dahulu untuk siang hari ini yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dan siapa di mana ini? Selamat siang, saya dengan Angela di Waru. Oke, Mbak Angela di Waru ya? Iya. Iya Mbak Angela, boleh bertanya apa nih dengan Dr. Winaryo? Baik, Dok, apakah dengan menggunakan musik ini nggak mengganggu komunikasi sama dokter sama pasiennya ya Dok? Karena waktu itu kan saya sempat pernah periksa gigi sambil pakai headphone gitu untuk mendengarkan musik, tapi kok kelihatannya malah mengganggu dokternya berkomunikasi sama saya ya. Oh, jadi Mbak Angela ini pernah berobat gitu ya? Terus diputerin musik tapi pakai earphone gitu? Iya. Oh, kalau boleh tahu ini di mana nih daerahnya? Di klinik gigi di Waru. Oh, klinik gigi di Waru ya? Oke, mungkin nanti akan ditanggapi oleh Dr. Winaryo. Kira-kira itu ngefek. Tapi sejauh ini setelah periksa gigi dengan cara mendengarkan musik itu tadi, kira-kira Mbak Angela tadi ngerasa gimana? Baikan apa semakin sakit gigi apa gimana? Lebih rileks sih kalau saya. Oh, rileks ya. Oke, kalau gitu mungkin nanti kita akan langsung ditanggapi oleh Dr. Winaryo ya langsung ya. Terima kasih Mbak Angela untuk sarannya dan juga pertanyaannya. Ya, silakan dokter ditanggapi. Terima kasih Mbak Angela, ini pertanyaannya bagus dan harus diulas ini ya. Ini. Kelihatannya kalau ngulas ini 1 jam nggak cukup ini. Oh gitu ya Dok ya. Jadi gini, kita tadi berawal dari bahwa musik itu untuk siapa? Ya, 1 untuk pasien jelas. 2 untuk dokternya yang merawat, 3 untuk asisten, 4 kalau ada pengantarnya juga kita libatkan biar enjoy juga ya. Jadi ya sangat bagus sekali ini juga. Tetapi kalau kebetulan kalau dokternya ini suka musik juga kan wajib mendengarkan. Seperti saya wajib mendengarkan. Kalau nggak ada musik apa ya Mbak, lifetime dari kerja kita ini kurang, gampang capek. Itu karena tidak terbentuk hormon yang kita bicarakan tadi. Tapi kalau itu terbentuk, kita akan lebih tidak akan cepat capek, cepat payah.
Karena ada analgesik tadi ya, yang menghilangkan rasa sakit. Sakit itu apa? Ya termasuk pegal-pegal apa itu akan terrilis kalau dengan adanya hormon tadi. Nah, kembali lagi seperti ini. Kalau ini saya sangat setuju juga, tetapi ya itu tadi, kalau dokternya tidak suka musik, monggo silakan. Ini hak masing-masing operator, masing-masing dokter. Bagus sekali itu. Jadi kalau ini lebih terfokus ya, telinga ditutup dengan head itu. Terus suara mesin kan nggak masuk, Pak. Tapi kalau tanpa itu suara mesin masih masuk sedikit-sedikit. Tergantung seberapa dan volume ya. Kita belum membicarakan malah volume ya. Volume jangan keras-keras, yang sedang-sedang aja. Sedang itu dalam arti bisa menutupi suara mesin, mengurangi rasa mesin yang saya suarakan itu, dan yang lainnya bisa menikmati musik ini. Tapi kalau dengan itu pasien aja yang, tapi tidak apa-apa, mungkin dokternya supaya lebih fokus, si pasien tidak mendengar mesin dan pembicaraan lain dan sebagainya, dipakailah headset seperti itu, tidak apa-apa, tidak menyalahi. Ini kok sebagai salah satu cara untuk keberhasilan suatu perawatan di ruang dokter gigi. Tidak apa-apa, silakan. Kalau Mbak Angela menikmati, ya sudah, tidak apa-apa. Iya, katanya juga bilangnya relax makanya. Lebih relax. Makanya yang penting kita ciptakan suasana hati pasien nomor satu. Iya. Yang pengantar itu jangan dulu. Kita sebagai penumpang nundut aja gitu. Ya tidak apa-apa. Itu lebih baik, monggo. Kalau pasiennya menikmati, alangkah baiknya. Gitu ya, Mbak Angela. Iya, itu tadi ya Mbak Angela. Ini Dok, ada pertanyaan dari Vega di mana ini? Di Prambon, Vega bertanya, Dok, gusi saya bagian ujung bawah pojok kiri ini tuh ada space sama gigi. Nah ini tuh biasanya itu jadinya itu bolong, sering kemasukan makanan kalau makan, dan jadinya bau gigi. Nah kira-kira untuk penyelesaiannya gimana ya, Dok? Jadi gini, kembali lagi bahwa seorang dokter apapun ya itu harus memerlukan suatu pemeriksaan tambahan supaya diagnosanya lebih tegak, membantu menegakkan diagnosa. Apa itu? Kalau di dunia saya foto gigi ya, itu satu foto gigi. Misalkan nanti perlu tindakan ini karena ini gigi pojok, kemungkinan ada gigi pojok itu sering tumbuhnya nggak sempurna, bisa tidur, bisa miring. Nah, itu bukan orang Indonesia aja, orang ASEAN ya seperti itu, karena rahangnya kecil. Giginya mungkin nurun dari bapaknya besar, rahangnya nurun dari ibunya, akhirnya kekurangan tempat. Bisa tidur, bisa sampai terbalik pun ada. Nah, kembali lagi, kalau supaya tegak diagnosanya, mohon dibantu untuk dilakukan foto gigi. Nah, dari foto gigi nanti kelihatan, misalkan ada gigi yang tidur atau miringnya seberapa, tidurnya seberapa. Nanti maksudnya itu sangat memandu ya seorang dokter untuk melakukan operasi. Itu penanganannya kalau memang ada gigi yang tidur pasti operasi, pasti. Nah, itu bisa dikondisikan ya. Kapan misalnya pasien dicabut tadi, gitu nggak, Dok, biasanya? Kalau operasi dibuang ya, Pak, dicabut dibuang. Jadi sampai pangkal gitu ya, nggak bakalan tumbuh lagi ya? Jangan sampai tersisa akar di sana, harus bersih ngangkatnya itu. Oke. Ya, nah, ini sepintas seperti itu ya, si Mbak Vega di Prambon itu. Tolong kalau memang dilakukan foto gigi dulu untuk supaya diagnosa lebih tegak lagi. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Gangga di Twitter. Dok, boleh nggak sih pakai BPJS untuk perawatan gigi? Nah, gimana caranya untuk perawatan gigi dengan BPJS? Baik, Mas Gangga. Iya. BPJS pun ada di di kolom gigi ya, penyakit gigi dan lain sebagainya ada. Cuman harus ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi misalkan Mas Gangga harus ke Vaskes tingkat 1 dulu. Nah, Vaskes tingkat 1 itu apa nanti? Kriteria yang bisa dilakukan di situ di mana? Kalau operasi nggak boleh. Nah, jadi mungkin kalau kasusnya itu ada kasus operasi seperti Mbak Vega tadi, nah, dokter Vaskes tingkat 1 ini akan merujuk ke Vaskes tingkat 2. Nah, di mana Vaskes tingkat 1 memberi obat dulu. Nah, sampai penyakitnya radangnya hilang, baru bisa dilakukan operasi di Vaskes tingkat 2.
Di sana pun masih terbatas, misalkan harus operasi memerlukan keilmuan yang lebih tinggi lagi atau alat-alat yang lebih baik lagi, itu bisa dirujuk lagi ke Vaskes tingkat 1. Nah itu ada Mas Gangga ada. Tapi klinik gitu menerima kah, Dok? Oh iya, klinik justru yang Vaskes tingkat 1 klinik-klinik itu kalau klinik pribadi enggak ya. Yang ada itu ya itu di Puskesmas Pratama, gitu. Puskesmas boleh. Yang nanti rujukannya ke RSUD gitu ya. RSUD tipe C atau tipe B. Ya, di sana kalau memang memerlukan operasi kan harus ada dokter spesialis yang menangani itu. Nah, nanti dirujuk ke sampai yang ada. Kadang-kadang tipe B kalau misalkan itu pernah juga ada kasus gitu belum ada dokternya. Nah, nanti akan dirujuk ke rumah sakit tipe yang lebih tinggi lagi, tipe A misalkan gitu. Monggo Mas Gangga tadi ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, yang masuk melalui VN ya. Boleh diputarkan dari sahabat teman-teman redaksi? Video ya. VN, Dok, voice note. Ya, boleh, silakan. Gimana? Tim redaksi boleh diputarkan? Halo dokter, selamat siang. Saya Hana dari Sepanjang. Dok, untuk uji coba menggunakan musik itu juga berhasil nggak untuk balita dan anak-anak? Terima kasih. Oke, dari Hana ya. Tanyanya mungkin saya bisa ulangi ya, Dok ya. Ini tadi pertanyaannya mengenai apakah musik ini bisa berhasil diterapkan di pasien anak kecil atau balita. Jadi baik, ini pertanyaan bagus sekali dan saya kira ini kalau dilakukan penelitian bagus sekali ya. Karena selama ini saya belum hanya observasi aja. Memang tingkat keberhasilan dari pasien anak balita, bayi gitu itu di bawah, nilainya di bawah dari remaja sampai orang dewasa. Ya kita tahu bahwa usia-usia segitu tuh masih, kalau toh berhasil itu harus memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Misalkan gini Pak, dulu waktu kita kuliah ya, kita masuk di bagian gigi anak-anak. Itu kalau anaknya ya namanya jam-jam 9, 10 kan enaknya tidur anak kecil lah. Dia ketiduran di kursi gigi ini. Apa yang dari guru-guru kita ini? Dibuat kesempatan ya itu? Bukan. Jangan dibangunkan. Oh gitu. Udah ditunggu sampai dia bangun. Nah bangunnya jam 11:30. Jam klinik udah habis. Kita nggak dapat pasien. Padahal kalau kita sebagai mahasiswa harus ada pasien anak sekian, kasusnya ini sekian. Nah itu, nah kalau di tempat praktek ya itu kita harus ngelolanya harus lebih hati-hati lagi. Dan jujur, nih kalau ditarik data statistik itu paling rendah ya hasilnya ya. Kalau dengan media musik ini, ya itu kalau yang dewasa itu pengelolaan jauh lebih enak. Berarti kayak kurang efektif gitu ya kalau diterapkan terapi musik ini untuk perawatan bagi balita dan juga bayi. Ya, itu. Tapi tetap kita lakukan ya. Misalnya lagu anak-anaknya apa, itu tetap kita kondisikan ya. Perkara hasilnya Anda itu mungkin perlu ini. Kalau mungkin ada penelitian lebih bagus lagi, ada apa misalkan headset, misalkan lagi headset yang tadi ya, seperti tadi itu, nah itu bisa juga sebagai alternatif. Kayaknya menarik ini. Untuk balita dan anak-anak balita ya. Mungkin salah satu dari Mbak Sarah tadi yang telepon ya, mungkin mahasiswa dari Bandung bisa nih dijadikan penelitian ya. Betul. Jadi tolong nanti kalau yang meneliti itu tolong melibatkan teman-teman yang dari psikologi, terutama yang psikologi anak ya. Itu ada itu psikologi anak. Jadi nanti kita membahasnya dari segi medis ini dan psikologisnya nanti. Mungkin akan ketemu nanti. Oh, dengan ini kalau dengan musik atau musik ya tapi dengan media yang lain misalnya headset apa-apa itu ya atau macam-macam. Nanti ini bisa perlu diteliti ini yang sama Mbak Farah ya yang di Bandung itu. Mbak Sarah tadi. Mbak Sarah ya, monggo Mbak Sarah ini perlu didiskusikan dengan pembimbing. Nah, siapa tahu nanti keluar hasil yang nggak disangka-sangka. Misalkan Mbak Sarah menemukan suatu voice, suara yang untuk adik-adik anak-anak kita yang masih di bawah balita ini, lah di bawah 5 tahun ini mungkin kita tidak tahu. Kan penemuan-penemuan seperti itu
di dalam penelitian akan muncul dan akan ditemukan kan bisa juga terjadi. Waduh, ini Mbak Sarah ini udah dikasih topik ya, ini udah dikasih ide ya. Bolehlah ini bukan Mbak Sarah aja ya, mungkin sahabat Suara Sidoarjo yang jurusannya mungkin dari dokter gigi atau sekarang saat ini menempuh ya. Iya. Dokter gigi boleh lah ini dijadikan contoh. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir ini Dok dari Bobby Rahma di bertanya, saya pernah terkilir rahang saya dan saat ini udah sembuh. Cuman kalau buat ngunyah ini bunyinya kletak-kletak. Nah, apa yang perlu saya lakukan ke dokter gigi untuk penanganan? Saya pingin jadi semula. Tapi nggak ada keluhan ya? Kletak-kletak itu tadi Dok. Ya, mungkin kletak-kletak itu. Keluhan itu yang sakit, yang apa? Ya, nggak ada ya. Jadi gini, sebaiknya nanti di foto gigi ya. Nanti yang kelihatan dari sendi apa ini ya? Sendi, di sini ada sendi Mbak, sendi mandibula ya, itu ada terkilirnya kemarin tuh seberapa parahnya, atau pernahkah Mbak siapa ini? Mas Bobby Rahma. Mas Bobby Rahma, apakah Mas Bobby ini pernah menguap tidak sampai nggak bisa menutup mulut? Itu beda lagi nanti. Jadi ada ya Mbak, menguap gini terus nggak jadi istilahnya dislokasi. Nah, dislokasi itu keluarnya sendi ini dari tempatnya, jadi kayak mangkokan gini. Nah ini melenceng gitu ya. Keluar dari itu. Nah, apakah ada pernah kasus terjadi seperti ini atau terkilirnya ini model gimana? Nggak bisa jelas ya, terkilir gitu aja. Nah, kalau tentang ada bunyi itu faktornya sih banyak ya. Ada bisa karena oklusi itu penutupan gigi ini bisa juga, atau relasi gigi satu dengan yang lainnya gimana. Nah itu harus diperiksa dengan teliti dan cermat, terus dibantu tadi supaya diagnosisnya bisa tegak, dibantu oleh foto-foto gigi yang akan membantu diagnosisnya supaya lebih tegak lagi, supaya lebih baik lagi. Tapi ini bisa tentunya atasi ke dokter gigi ya? Ya, monggo nanti kunjungi dokter gigi keluarga yang sering ditunjungi. Nah, nanti konsul sampai suara ini apa bentuk gitu ya? Apakah suara ini mengganggu? Memang ada suara istilahnya itu kayak itu loh Mbak, kudanya tok. Itu kalau bagi pasien yang menggunakan protesa gigi tiruan. Tapi kalau Mas Rahma ini nggak tahu yang di mana ya. Monggo silakan mengunjungi dokter keluarga lah. Iya. Ya. Oke, nah nggak kerasa nih Dok, waktunya udah di penghujung acara aja. Ya. Aduh, Mas sebenarnya kalau dibahas itu panjang, apalagi kalau Dokter Winarya ini orangnya interaktif ya. Kalau konsultasi itu langsung didetailkan gitu ya. Keluhannya itu detail banget ya untuk jadi penanganannya. Gini, dokter waktu kita kecil dulu, waktu saya kecil dulu dengan dokter sekarang itu beda ya. Bedanya Dok? Ya kalau yang dulu udahlah pokoknya nggak terlalu banyak omong, yang penting kamu sembuh. Sekarang nggak bisa. Yang akan kita lakukan baik itu bedah maupun non bedah, kita sampaikan ke pasien. Nah, misalkan bedah harus kita sampaikan bedah. Akhirnya banyak yang ojo ngono Mas, kok ini nanti pasien takut. Enggak. Bagi saya itu harus disampaikan karena nanti kalau misalkan mendengar operasi takut, ya kita kelola supaya dia sampai benar-benar mau dilakukan tindakan operasi misalnya cabut dengan operasi yang apalagi pasien kalau nanti ya saya cerita nanti dijahit ya Bu Pak, kok dijahit saya takut nih gini. Yang penting nanti pada saat menjahit Bapak nggak akan kesakitan, sama aja. Jadi kalau dijahit cabut gigi dijahit itu sebenarnya pasien tuh harusnya lebih senang. Bayangkan kalau satu gigi bolong gini, terus ini nggak dijahit, kan apalagi bawah, kotoran tuh masuk ke situ langsung. Kalau emang tuh kotoran sisa makannya, tapi kalau ada biji lombok, panas sekali. Waduh, kan? Itu kemasukan itu, gitu yang kalau bahaya. Gini Mbak, jadi gusi-gusinya kita pertemukan, ya sudah, itu pun masih bisa dimasukin oleh termasuk lombok tadi, karena di atas itu kan nanti mengunyahnya digencet itu kan sama dengan dimasukkan gitu. Itu masih bisa terjadi masih. Gitu apalagi ya, kalau nggak dijahit. Nah itu ya, tergantung kita pengelolaan. Kalau takut di operasi ya kita pendekatan lagi. Jadi kalau berobat dokter gigi ini harus yang tepat ya.
Apalagi kalau masalah-masalah gigi yang itu penyakitnya yang udah dalam gitu ya, yang sampai bolong, kalau nggak tepat ini bisa-bisa nanti malah amburadul gitu ya. Ada bayangan Mbak, dulu saya pernah praktek di sana ya, di apa itu, Dok? Perak sana. Ini menarik sekali. Saya 5 tahun baru bisa merubah mindset ya. Kalau dulu kan pasien tuh pokoknya sakit cabut udah. Nah, akhirnya saya penyuluhan itu nggak selalu di luar kan, di ruang praktek mau kita mengadakan penyuluhan bisa. Ini akhirnya selama 5 tahun Mbak, itu malah pola pikirnya udah beda. Gigi goyang, gigi udah tinggal sedikit, nggak mau dicabut. Lalu saya digini dokter kan nyuruhin dulu gitu, jangan dicabut dulu. Ya tapi kan kriterianya cabut dengan tidak itu ya ada. Jadi akhirnya pola pikirnya bergeser, sejelek apapun pokoknya minta dirawat. Nah ini tidak tahu ini keberhasilan dari penyuluhan apa pasiennya yang nggak tahu ini. Oke, Dokter Winario ya, udah gak kerasa juga waktunya ya Dok ya, saking asiknya kita ngobrol dan juga saking detailnya untuk menjadikan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Suara Sidoarjo yang konsultasi ke Dokter Winario juga ya. Boleh ada closing statement dari tema kali ini tentang musik sebagai cara untuk merubah mindset pasien dokter gigi. Jadi gini, sebaiknya untuk teman sejawat saya, kalau berkenan ya, tolonglah media ini bisa diaplikasikan di tempat praktek kita. Musik entah itu melalui apalah, entah ada speaker, ada apa ini namanya laptop, itu hanya sarana aja. Yang penting pasien mendengarkan itu, dan alhamdulillah setelah saya jalankan ini kok ya ada hasilnya. Nah, itu aja, nanti mungkin bisa membuat suasana hati pasien, dokter gigi yang merawat maupun pengantar maupun asisten. Jadi suasana di dalam ruangan praktek kita ciptakan senyaman mungkin. Ya, mungkin itu ya Mbak ya. Iya, oke. Nah, aduh, gak kerasa masih panjang sebenarnya yang pengen diulas dan juga disampaikan ya, apalagi dengan Dokter Winario ini, apalagi konsultasi tentang gigi. Emang bener sih Dok, daripada kita sakit hati, daripada sakit gigi, mending kita sakit hati gitu ya. Karena sakit gigi ini aduh ribet banget, puyeng gitu lah. Dan unik. Ya, unik. Iya. Nggak ada orang yang besuk. Iya. Dan diremehkan orang. Iya. Sambat, nah gitu kan? Iya, benar. Nah, mungkin sahabat yang tadi udah mengajukan pertanyaan, terima kasih banyak sudah mengajukan pertanyaannya dan konsultasi langsung ya secara on air dengan Dr. Gigi Winario SP Perio selaku dokter gigi spesialis periodontia. Terima kasih juga dokter udah meluangkan waktunya di sini. Kita juga jumpa lagi di lain waktu tentunya di program Tanya Dok ya. Dengan topik yang berbeda lagi nih Dok. Seputar apa kira-kira ini? Penasaran juga nih saya ya. Sahabat Suara Sidoarjo juga penasaran juga nih ya tentunya. Ya, terima kasih dokter dan juga terima kasih juga sahabat Suara Sidoarjo yang sudah menyaksikan program Tanya Dok ini. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya di program Tanya Dok bisa langsung aja hubungi di nomor WhatsApp di 0811309109 atau bisa langsung aja interaktif di 031 8961514 atau juga bisa melalui media sosial, ada Facebook di LPPL Suara Sidoarjo, ada Instagram di Suara_Sidoarjo, Twitter Suara_Sidoarjo. Saya Pega pamit undur diri di program Tanya Dok dan juga Dr. Winario pamit undur diri di program Tanya Dok ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Suara